David, ini foto saya 3 bulan yang lalu. Saya ambil ketika lagi puncak-puncaknya ya, serangan cancer waktu itu. Ini foto 2 hari yang lalu, yang ketemu Coach David di Ketap. Oh, Ini orang yang sama kah? Jadi ya Bapak Ibu, uh, ya sebenarnya saya mengalami kondisi yang mencurigakan itu dari awal tahun ya Coach David ya, sampai akhirnya Ya. kondisi kesehatan makin menurun. Saya hari-hari olahraga tapi kok makin slow, energinya makin lemah. Saya pingpong setiap pagi tapi kok baru 3 set udah lemah. Berat badan hilang lebih kurang 16 kilo waktu itu ya, singkat cerita aja ya. Kondisi saya membesar begitu dan itu keras. Intinya sudah mulai semakin hari semakin tidak baik-baik saja lah. Tinggal tulang, terus benjolan di mana-mana, persendian cukup makin lama makin parah, ya kan? Kalau fisik, Bapak Ibu bisa lihat energinya saya seperti apa ya. Wajah kusam, kulit kusam, ya energinya low energi banget lah. Saya ngerasain betul waktu itu. Ya, sampai pada akhirnya ya banyak yang ngedorong saya untuk periksa gitu kan. Hanya periksa di dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam dengan berbagai rangkaian rangkaian pengetesan ya. Hanya dicurigai oleh dokter penyakit dalam saya menderita penyakit kanker darah ya, atau leukemia. Ya, Leukemia. akhirnya dirujuklah kepada dokter spesialis hematologi onkologi. Hanya kembali melakukan banyak rangkaian pengetesan begitu. Samanya positif ya. Saya waktu itu liver saya membengkak, hampir menutupi perut. Itulah kenapa keras dan besar begitu. Liver saya, limfa saya membesar. Limfa. Jadi perut itu tertutupi oleh limfa keras gitu ya. Berat badan saya yang awalnya 70-an ya, 72, habis ke 55 lebih kurang ya. Kemudian leukosit saya saat itu diperiksa, orang normal itu leukositnya 4.000 sampai 10.000 ya. Saya 244.000 ya. Untung aja nggak tumbang. Ya, untung aja nggak tumbang. Jadi kondisinya cukup makin kesini makin tidak oke begitu. Nah, setelah dipastikan Coach David berbagai macam rangkaian pengetesan, ya disimpulkanlah kemudian saya menderita penyakit leukemia. Ya, leukemia itu penyakit genetik sebenarnya, bukan genetik keturunan, kelainan genetik. Jadi ada pembelahan sel darah putih yang tidak teratur gitu ya, dikarenakan oleh stimulus satu kanker tertentu. Mungkin saya nggak begitu detail paham. Itu yang menyebabkan produksi leukosit itu tidak terkendali gitu ya. Nah, ya tentu waktu itu Pak David mengagetkan. Buat saya pribadi mengagetkan. Cuma saya kan sudah terbiasa motivasi orang ya, sudah terbiasa mengatakan apapun yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Maka saya berusaha berdamai, berusaha untuk menerima takdir itu. Saya berusaha untuk ikhlas menerima itu. Ya, dan tapi kan lingkungan tidak bisa berdamai dengan itu. Istri menangis, anak menangis ya, teman-teman bisnis dan sebagainya ya pada datang menengok ya, satu persatu kaget ya, karena tidak menyangka ya di usia masih 42 saya mengalami kejadian seperti itu. Tapi saya selalu positif bahwa di setiap kejadian yang tidak baik ya pasti ada hal baik yang sedang Tuhan siapkan buat hambanya kan begitu ya. Dan saya selalu berpikir baik, berpikir positif. Saya berusaha untuk mental saya tidak down. Saya berusaha setiap yang datang bertamu untuk menengok saya, mereka yang bersedih sebagainya, malah kita yang motivasi, yang nengok gitu kan. Saya menjaga mental saya baik, yang pikiran saya tetap positif, mental saya tetap positif. Sambil waktu itu, saat itu VR4 atau jahitan murni itu nggak ada di Indonesia. Nah, begitu saya dipastikan saya menderita kanker darah, akhirnya teman-teman bisnis begitu ya, itu mengusahakan ya untuk membawa VR4 dari Malaysia langsung ke Indonesia. Karena waktu itu belum dijual jahitan murni ya, yang VR4 itu belum ada di Indonesia. Hanya saya disarankan untuk mengkonsumsi jahitan secara dosisnya itu diperbanyak dibandingkan orang normal, Coach David ya. Jadi saya duplikasi mungkin 5 kali lipat bahkan
bisa sampai 10 kali lipat dari orang normal, karena memang saya harus balapan antara kanker yang menyebar ya dengan ya methoxyflavone yang bisa membunuh sel kanker itu begitu. Apa yang terjadi? 1 bulan saya konsumsi rutin jahe hitam dalam dosis yang cukup ekstrim begitu ya, cukup banyak lah kalau boleh saya bilang, per hari bisa 30 sampai 50 butir ya. Kalau Vir Afro Extra ini berarti rata-rata per hari saya minum 10 sampai 15 saset per harinya. Ya. Dalam hitungan 1 bulan yang luar biasa, lama-lama badan saya mulai enak. Ya, mulai enak tuh simptomnya udah mulai hilang, benjolan udah mulai hilang gitu kan. Persendian yang awalnya saya jalan pakai tongkat waktu itu, bahkan beberapa hari harus terbaring di atas kasur gitu ya. Dan jantung tuh luar biasa, kalau naik tangga sedikit aja udah ngos-ngosan. Itu udah mulai, gejala-gejala itu sudah mulai pelan-pelan menghilang. Begitu 1 bulan, saya hanya jadwal kontrol, jadwal periksa, cek darah begitu ya. Pas cek darah 1 bulan persis ya, menggunakan jahe hitam. Begitu cek darah, alhamdulillah leukosit yang menjadi masalah utama dalam penderita sel kanker kanker darah, leukosit ya, karena leukemia itu leukosit yang utama, yang awalnya 244.000, setelah 1 bulan konsumsi jahe hitam alhamdulillah normal menjadi 5.200 ya. Dan bulan berikutnya juga saya cek masih normal 5.000. Terakhir ya minggu lalu kita cek juga alhamdulillah masih normal. Dan yang paling menarik ya, laptop saya lowbat ini, takutnya hilang. Yang paling menarik ya kondisi fisik saya pulih ya, dalam hitungan 2 bulan alhamdulillah mulai kembali berat badan saya ya. Bapak Ibu bisa lihat, ini foto 2-3 hari yang lalu, ini foto lebih kurang 2-3 bulan yang lalu ya. Kondisinya sangat ekstrim sekali ya. Bukan hanya fisik membaik, tapi energinya berbeda. Dan yang paling menarik Coach David, selain fisik saya mungkin oke begitu ya, ada satu kejadian yang cukup malu diceritakan, tapi saya harus share ya. Bener-bener yang energi itu melemah beneran. Sampai-sampai burungnya melemah total gitu. Bener-bener lemah itu. Cancer itu istimewa banget ya. 2 bulan ya, senjata laki-laki saya itu tidak bisa diapa-apakan begitu. Tapi luar biasa ya, 1-2 bulan konsumsi jahe hitam udah seperti Garuda lagi lah, perkasa lagi. Dan bonus yang lain gini, kemarin kan saya lama nggak ketemu teman-teman ya, karena saya banyak di rumah recovery kan, hanya 2 bulan 3 bulan hanya saya ngerasain mungkin sudah 95% nih fisik saya keluar kan. Saya keluar, dan itu kemarin adalah trip pertama saya dari Bandung ke Yogyakarta. Itu trip pertama saya keluar kota setelah mengalami cancer ini begitu. Banyak yang ngomong, Pak Novan wajahnya makin putih, makin bersih. Dan itu nggak 1-2 orang ya, banyak orang yang setiap ngomong kok makin bersih, makin putih gitu ya. Beberapa mama keceplosan makin ganteng gitu ya. Nah, ternyata itu juga dampak dari jahe hitam, karena dia meregenerasi sel kulit juga. Dan kalau boleh saya jujur, kalau Anda lihat saya makin putih itu wajahnya doang, ya kan? Tapi istri saya tahu, ternyata yang makin putih bukan cuma wajah doang. Jadi istri saya itu terheran-heran, lebih kurang dari bulan yang lalu, kok Abi makin putih ya tubuhnya ya, dia bilang gitu. Makin hari makin putih. Ini luar biasa memang, luar biasa. Jahe hitam ini bukan hanya membantu mengatasi masalah kanker saya, mengatasi masalah kejantanan saya, tetapi secara look keriputan berkurang ya kan, putih makin bersih, kulit makin bersih, bukan hanya wajah ya, seluruh tubuh tuh rasa makin bersih, makin putih. Yang mungkin saya beberapa kali ada sering jerawatan di punggung, sering jerawatan di wajah. Alhamdulillah semenjak konsumsi jahe hitam itu bersih. Jadi ini luar biasa, saya bersyukur sekali. Ini tentu karena juga doa banyak orang baik yang mendoakan saya, sehingga Allah izinkan saya bertemu dengan salah satu solusi yang banyak orang butuhkan, yang banyak orang cari, yaitu jahe hitam.